berhentilah untuk apa ya, mengekspos segala sesuatu yang itu bisa jadi pelajaran buruk ke depan. Betul. Orang udah nggak tabu lagi ngomong bahwa saya suka sama suami orang. Emang kenapa? Iya, oh iya kalimatnya gitu benar-benar diundang di podcast di apa. Iya, aku tuh udah pernah jadi simpanan si ini gitu. Siapa bongkar oke. Dan problemnya bro, di dunia dakwah pun sekarang sudah masuk. Ya kayak gini, paham nggak sih maksudnya? Gimana cara memastikan bahwa nggak ada kayak mana ya? Kegelisahan tuh pasti ada gitu loh. Iya suami udah bener nih, tapi ternyata kita kan namanya apalagi cewek tuh ngeliat kan, itu ustadz tapi juga kejadian tuh. Itu influencer dai tapi kejadian tuh. Apa yang menjamin suamiku tuh baik-baik aja di luar sana kerja? Nah, itu kayak gitu tuh. Oh, gimana itu pertanyaannya gitu? Vira ya? Enggak juga. Oke, itu pertanyaanku ke Vira sih. Enggak maksudnya sama kan kayak banyak juga kasus yang kayak sebaliknya juga. Jadi ini kejadian kemarin, aduh aku bacanya udah sakit hati banget. Aku jadi ngerti kenapa orang terus dirajam kayak gitu. Apa? Kasus yang suaminya pergi sholat taraweh, istrinya selingkuh di rumah. Oh iya. Itu kan gitu ngerti gak? Iya. Jadi ya tadi maksudku apa yang menjamin itu loh, maksudnya gimana caranya biar kita tuh hati tuh apa ya nggak was-was gitu. Kalau was-was tuh gak enak kan, jadi ngobrolnya gak enak gitu. Iya betul. Gimana tuh? Ada tips nggak? Ya gimana Pak Haji? Aku. Ya kenapa lu percaya banget saya bingung. Gitu. Apa yang lu bisa titipkan ke kita nih bilang? Mulai sekarang aku gak percaya kan. Gak terawih lagi ya. Parah banget. Mulai sekarang aku gak terawih lagi. Aku jarang ke masjid habis ini ya. Kita kembalikan kepada ini ya, visi tadi ya. Ya. Ketika kita menikah, kita meyakini bahwasannya kita memilih satu sosok itu yang menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Maka dari situ itu yang menjadi pertama atau gerbang pertama kita akan terlindung dari namanya bosen. Kayak kita memandang nasi sebagai kebutuhan pokok bagi kita gak pernah bosen makan nasi. Aku bosen aku. Karena antum bukan orang Indonesia. Mie nggak bosan. Kita ke luar negeri gak ada nasi, gak makan loh. Atau kan prinsipnya aku sih diet kecuali mie. Kan? Karena kayak kebutuhan. Iya betul. Maka apakah sebagai seorang suami atau istri ketika kita berakad lalu memandang pasangan kita itu sebagai kebutuhan bagi kehidupan kita, itu yang kunci pertamanya. Kadang orang itu menikah cuma tujuannya untuk pemuasan seksual dia. Sehingga dia punya opsi. Ketika dia punya opsi, pintu itu kebuka, pintu kufur itu buka. Bosan itu gara-gara kita kufur sama yang kita punya, dan kita gara-gara tidak menjaga bahwasannya pintu-pintu kita itu terbuka untuk opsi-opsi yang lain. Makanya di dalam Islam itu, Islam menjaga hubungan yang sudah terakad ini dengan beberapa lapis penjagaan nih. Salah satunya bagaimana cara supaya kita percaya antara suami dengan istri, yakni sama-sama sepakat bahwasanya kita akan sama-sama menjaga pandangan dan sama-sama menjaga interaksi dengan lawan jenis. Nice. Jadi itu yang paling penting sih. Untuk taat bersama itu benar. Itu yang paling penting sih. Si suami misalkan kenapa kok bisa bosan? Karena ya gimana bro, kalau kita ngelihat pekerjaannya seperti itu, tiap hari ketemu dengan lawan jenis, tiap hari campur baur. Artinya hanya satu sosok, hanya satu pihak yang akhirnya taat gitu, kurang lebih gitu ya. Iya, katakanlah berkomitmen lah gitu. Yang satunya lagi ya nggak komit gitu dengan kehidupan. Karena ketika kita memandang bahwasanya istri sebagai kebutuhan bagi kita, segala kesibukan kita akan sesuaikan sama dia. Ada kompromi, ada komunikasi. Ada ngobrol gitu ya, walaupun sibuk. Kalau kita sibukannya pekerjaannya bisa mengancam rumah tangga kita tentu saja tidak akan melakukan itu. Kita akan cari opsi lain dong. Latak robu tadi ya. Iya. Bahkan mendekati pun nggak mau gitu. Buat apa kita punya Indomie 3 bungkus kalau nasinya nggak ada kan? Kok iya kan? Kok kesana jadi bingung. Kan bahan pokok. Pokok. Kalau pokoknya nggak ada, kita punya 5 selingkuhan. Kalau ini pokok, kita akan gila sendiri. Iya, ada yang ngerasa yang hilang gitu. Iya, ada hilang. Antum Indomie sama nasi milih mana? Iya, kan antum kan pilih milih mie sedap lah. Sedap mie selera rakyat. Mie selera rakyat. Jadi kalau komitmen taat. Kalau saya rangkum dari depan tadi, yang tadi kita obrolin di awal itu adalah faktor internal. Dari visi, kemudian melakukan tanggung jawab masing-masing, kemudian main peran sehingga nyambung antara suami dengan istri. Kemudian tadi ada komitmen, dan yang kedua itu faktor eksternal. Nah, eksternal ini kadang-kadang walaupun internal ini udah beres, tapi kalau eksternal ini bermasalah,
Nah, kadang-kadang akan memicu juga gitu. Salah satunya tadi interaksi laki-laki dengan perempuan. Ya, ketika interaksi dengan orang lain selain suami atau istrinya, caranya bagaimana, aturannya bagaimana. Dalam Islam kan diatur. Betul. Nah, nggak boleh ikhtilat, nggak boleh berkholwat. Nanti kita akan paham pembagian, ada tempat umum, ada tempat khusus. Kemudian laki-laki perempuan di tempat umum harus invisal. Nah, sekian aturan terkait dengan interaksi ini akan mengamankan laki-laki dengan perempuan, sehingga ketika di dalam sudah aman, sudah kuat, keluar juga tidak ada pemicu-pemicu yang muncul. Jadi nggak cukup dari masing-masing individu, tapi juga ada aturan umum yang mengatur gitu tadi ya. Berarti boleh kita sampaikan bahwa permasalahan perselingkuhan itu bukan hanya masalah keluarga, tapi ini sistemik ya. Betul. Berarti nggak cuma masalah keimanan seorang laki-laki atau perempuan, tapi ini lingkungan ini kan ada yang ngatur nih. Ekosistem kita itu sangat memungkinkan orang untuk mudah selingkuh. Betul. Dan kayak nggak dipikirin ke situ arahnya, akhirnya dibiarin aja jalan, padahal itu memicu. Bisa dibayangkan kemarin itu kita mention aja daerahnya Cibinong ya, di KUA Cibinong itu mengular bro. Itu yang namanya antrian cerai. Itu ngular panjang kayak antrian sembako. Iya benar. Banyak gitu. Luar biasa. Jadi kayak tadi Fuad bilang ya, yang tarawih tadi itu kan nggak terjadi langsung kan? Iya. Maksudnya itu kan pasti ada pendahuluan. Tiba-tiba suaminya tarawih udah sepi ya udahlah, itu kan nggak mungkin begitu. Itu yang kita bilang. Jadi itu kan ada faktor individu, ada faktor. Mungkin lah ada jamaah suaminya udah berangkat, ada jamaah lewat mau ke masjid. Iya. Itu bukan perselingkuhan, itu perkosaan namanya, beda lagi. Iya benar kan? Kalau ini kan perselingkuhan itu kasusnya dengan sukarela gitu. Iya, pasti udah terjadi akumulasi. Nah, awal dari interaksi yang sedikit demi sedikit mungkin yang melaksanakan. Tadi kan karena mungkin suaminya nggak ngerti apa-apa tentang interaksi, biasa aja, merasa nggak apa-apa, padahal lama-lama itu menimbulkan godaan setan itu tadi. Padahal di dalam Islam ada sistemik tadi. Nah, kalau di kita sekarang secara individual mungkin bisa jadi orang tuh soleh. Secara masyarakat tinggal misalnya satu perumahan kayak antum misalnya, itu terjaga semua insya Allah. Nanti nggak mungkin ada yang flirting terus dibiarin, pasti jadi omongan dong. Jadi artinya ada kontrol masyarakat. Tapi masalahnya tadi kata Mas Cahyo, kita secara individual mungkin kita kuat, secara masyarakat mungkin kita kuat, tapi di level kemudian misalnya lebih besar lagi, itu justru difasilitasin. Contoh difasilitasi kayak apa? Misalnya contoh nafsu-nafsu yang senantiasa dikasih di-feed gitu maksudnya. Dikasih makan terus nafsu-nafsu kita nih. Mulai dari tayangan, seolah-olah biasa. Ini kan adalah ekspresi. Sedangkan yang halal dipersulit. Orang-orang disuruh ketika memiliki kecenderungan heteroseksual, memiliki kecenderungan apa lagi, homoseksual, bukan heteroseksual sekarang apa namanya ya? Difference apalah pokoknya. Jadi ini ya wajar dong aku suka sama dia karena aku tidak dipenuhi dan segala kayak gitu-gitu dianggap wajar gitu. Nah, itu ya oke-oke aja. Media sosial dan segala macam. Cuman aku baru bilang ada banyak orang yang kadang-kadang termasuk kasus-kasus sekarang ya, aku sangat miris sekali. Kenapa? Karena orang tuh sekarang melakukan sesuatu bukan untuk pasangannya. Tapi dia melakukan sesuatu untuk jadi konten. Umi, aku pikir lu ngapain sih ngasih bunga pakai kayak gitu? Itu untuk siapa gitu maksudnya? Untuk siapa? Untuk siapa nih? Untuk ini atau untuk ini? Kalau aku jadi istrinya, ku tabok tuh. Kamu untuk siapa melakukan? Umi. Iya. Abi. Jadi gitu. Jadi artinya aku pikir ya secara sistemik ini difasilitasi. Betul, setuju sih. Dan seolah-olah tahu nggak bro? Kalau ada orang bisa kemudian selingkuh nih, contoh misalnya ada seorang laki-laki dia bisa selingkuh dengan seorang perempuan yang punya cewek, sekarang tuh jadinya jantan, jadinya maco malah. Betul, karena kalimatnya kemarin kasus yang terjadi ini penuh dengan menurutku ya quotes blunder. Quotes pertama pas terjadilah setelah itu kan adegan klarifikasi itu, cakep-cakep gitu diselingkuhin. Itu aku langsung komen tuh sampai di-like banyak orang tuh. Aku bilang terus kalau jelek wajar yang diselingkuhin. Orang tuh udah kayak kebulur kepalanya tuh. Udah gila gitu. Yang berikutnya lagi, jelek-jelek selingkuh. Tahu gitu gue mau nikah sama yang ganteng aja. Seenggaknya udah diselingkuhin tapi dia ganteng gitu. Kan aneh. Seolah kayak ganteng wajar selingkuh. Jadi orang tuh udah menurutku udah ganteng wajar selingkuh. Kenapa lu selingkuhi dia padahal dia cantik? Ini semua pernyataan yang menurutku agak aneh. Iya, udah sakit lah, Dan secara realita sebenarnya tidak terpaut sama ganteng dan cantik sih. Nah, kemarin yang kasus seorang pemuda, ada orang ini masih muda-muda.
si laki-lakinya itu selingkuh sama nenek-nenek, bener-bener ketahuan sama nenek-nenek. Banyak kasus yang Gitu loh. selingkuhannya itu Nenek-nenek lebih beneran. jelek daripada lebih jelek pasangannya. Ya karena memang setan menghiasi Lah, itu iya. gitu loh. Iya. Jadi kalau lebih cakep boleh. Iya, makanya jadi kalimatnya tuh jadi bener kayak lu tadi bilang. Kalau selingkuh jadi keren gitu. Seolah-olah kayak orang keren wajar selingkuh dan lain-lain gitu. Terus ada banyak sekali menurutku ya, sekarang podcast yang aku dengar tuh ngomongan kayak gini ya. Diwawancara seorang cewek. Terus ada cowok. Ya kalau aku sih memang cari yang sudah menikah, karena menurutku gimana yang sudah punya istri tuh kayak gimana, ada manis-manisnya gitu. Ya agak mapan, aku perlu aku punya daddy issue dan segala macam, dan sudah punya istri itu kayak bisa jadi ayah bagiku, peran tadi gitu kan ya. Jadi maksudnya aku pikir apa sih ini dipublis gitu maksudnya, public figure gitu maksudnya. Artinya gini, bahkan omongan ini nggak tabu. Kejadian perselingkuhan ini bukan lagi jadi hal yang tabu menyakitkan, malah jadi bahan baik bagi siapapun itu, Sedih. bagi korban maupun pelaku gitu. Sedih. Jadi kayak naikin gitu. Sedih banget. Ya kayak dulu lah kita lihat bagaimana menantu sama ibunya itu. Iya. Itu kan malah jadi diundang kemana-mana. Sempetnya bikin story. Makanya. Iya. Nah, Ya berhentilah untuk apa ya, mengekspos segala sesuatu yang itu bisa jadi pelajaran buruk ke depan. betul. Orang udah nggak tabu lagi ngomong bahwa saya suka sama suami orang. Emang kenapa? Iya. Oh iya, kalimatnya gitu benar diundang di podcast di apa. Iya, aku tuh udah pernah jadi simpanan si ini gitu. Siapa bongkar oke. Dan problemnya bro, di dunia dakwah pun sekarang sudah masuk. Yang kayak gini paham nggak sih maksudku? Aku jadi kayak sedih gitu maksudnya. Dan itu bluntly dikatakan secara terbuka gitu loh maksudnya. Dan di komen, paham nggak sih? Ini udah omongan-omongan kayak ini udah kayak orang nggak ada malu. Jadi benar kata Rasulullah. Kalau sudah orang tuh nggak punya malu, berbuatlah sesukanya. Malu tuh penting, walaupun kita tuh pihak yang dizolimin. Tapi punya malu itu penting gitu loh, walaupun Anda tuh terzolimi. Terzolimi bukan berarti Anda tidak punya malu gitu maksudnya. Nah, kalau dilihat kasus ini, misalkan kemarin kejadiannya ketahuan lah selingkuh sepasangan gitu ya. Nah, terus kalau kita menganggap bahwa respon dia diundang ke podcast dan menceritakan semua itu menjadi sesuatu yang sebaiknya nggak perlu dilakukan, menurut para ustadz di sini sebaiknya kalau pasangan ketahuan selingkuh, ini auzubillah min zalik ya. Saran Ustadz ataupun sikap yang sebenarnya harusnya diambil itu seperti apa? Kan nggak mungkin juga langsung dibuktikan bunuh gitu kan? Walaupun kesel ya kali ya. Nggak, selalu gue merasa gitu. Kalau di kepala gue ngebayangin nauzubillah nih ya. Tapi kalau kebayang gue bunuh tuh laki atau jadi kayak. Nah tapi harusnya gimana sih dalam Islam tuh kalau menemukan pasangan selingkuh tuh diapain gitu? Itulah kenapa hebatnya hukum Islam. Gimana Jadi orang bilang syariat Islam tuh kejam. Padahal aku bilang kalau ada orang selingkuh di Amerika nih, ketahuan selingkuh sama istrinya selingkuh, ditembak mati tuh istri. Dia tembak mati istrinya, tembak mati selingkuh terus bunuh diri. Apa gunanya lagi hidup? Lah kenapa? Karena berat banget kan sebenarnya kan ya kasusnya itu kan ya. Artinya di dalam Islam justru dibatasin. Yang boleh dilakukan hanyalah kemudian memukul. Itu pun tidak di kepala. Itu pun tidak menyakitkan dan tidak berbekas. Itu pun kalau benar-benar dia benar-benar takut tentang istrinya selingkuh kan gitu kan ya. Nah selingkuh juga tidak, kalau misalnya ada yang selingkuh juga tidak menjadikan orang tuh bisa berbuat semaunya. Kan dizolimi itu tidak berarti membuat kamu bisa untuk melakukan kezoliman juga. Gitu maksudnya. Aku setuju ketika ada orang bilang, tapi kan kita harus shoot out Ustadz, harus menyampaikan kepada orang bahwasanya supaya ini nggak terjadi pada yang lain. Benar untuk shoot out. Tapi ingat, kita tuh mau shoot out supaya ada orang yang belum melakukan itu jadi kemudian tidak terjadi, atau ada orang yang misalnya perlu bantuan dia juga bisa merasa punya sharing tapi bukan diumbar. Sehingga orang tuh jadi kayak gini, orang jadi mikir gini, sebentar, ini serius nggak sih problematikanya? Ini beneran masalah nggak sih? Ini beneran masalah nggak sih? Paham nggak sih maksudku? Kayak ada akhirnya aku mengira bahwa dia adalah pangeran dalam hidupku, bahwa dia adalah menjadi imamku dan segala, tapi dia berkhianat dengan seseorang yang aku paling cintai. Ini drama, tau nggak sih? Ini story jadi drama gitu maksudnya. Apa pelajaran apa yang bisa diambil dari orang? Ini kan bukan pelajaran. Shoot out oke, tapi pelajarannya itu lo coba dilihat. Nah jadi kalau ada orang selingkuh, yang paling tepat adalah yaitu harus diselesaikan. Siapa yang bisa menyelesaikan? Pemuka agama bisa menyelesaikan, bapak ibunya bisa menyelesaikan,
ataupun kemudian KUA bisa menyelesaikan, atau ustadz-ustadz yang dia percaya bisa menyelesaikan. Makanya di dalam keluarga sudah jelas di dalam Al-Quran, kalau ada masalah antara kita dan istri kita yang tidak bisa kita selesaikan, maka kata Al-Quran, tunjuk satu hakim dari dia, tunjuk satu hakim dari kita, biar mereka yang selesaikan. Dan apapun yang diputuskan oleh hakim ini mengikat bagi kedua pasangan itu. Jadi gitu. Jadi intinya bahwa sosial media itu menurut saya tidak ada solusi sama sekali. Dan ya, ketika ada seorang korban gitu ya, atau apalah pelaku perselingkuhan, kemudian dia itu bukan solusi, yakin itu adalah bara api yang akan terus membesar dan justru akan ya timbul banyak sekali keburukan. Dan kita nggak bela siapapun ya. Kita tidak bela siapapun. Kalau kemudian ada perselingkuhan, menurut saya udah diem, tafakur, mikir, merenung, minta ampun kepada Allah. Kalaupun ternyata ujungnya misalnya cerai, maka insya Allah itu cerai yang baik gitu. Ya. Gitu. Karena itu menyerahkan kepada Allah, bukan kepada sosial media. Dan itu kena aib ya. Bener gak sih? Itu aib dan harusnya itu terbatas tadi ya. Artinya ya nyelesainnya kita-kita aja yang keluarga. Kenapa kita bilang nggak ada kebaikan dalam media sosial? Lihat aja seluruh kasus-kasus yang persis kayak gini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bullying pertama. Yang kedua bodoh dan segala macam. Yang ketiga flirting. Betul. Mas banget aku serius deh. Flirting tau nggak sih? Iya. Orang jadi kayak ya udah itulah. Komen-komennya tuh, itu malas banget aku serius deh. Karena apa ya? Sekarang perempuan udah jadi komoditas. Gitu maksudnya. Dan nggak memberikan kebaikan buat siapapun menurutku sih. Jadi aku pikir ya udahlah sih kalau kayak gini-gini bener-bener diselesaikan, tapi jangan justru diumbar. Iya. Gitu. Kalau Ustaz gimana? Dan kalau ini ya perselingkuhannya itu sudah sampai perbuatan zina. Dia kan sudah menikah. Dalam Islam statusnya itu sudah zina muhsan. Kalau zina muhsan sanksinya itu sampai dirajam sampai meninggal dunia. Sampai mati. Nah kondisinya kan sekarang nggak ada hukum Islam. Nah itu ya kemudian tidak ideal. Di negara kita sebenarnya ya apa sih hukumannya? Nggak ada ya? Nggak ada, bahkan nggak bisa dikasuskan. Harus dilaporkan. Kalau nggak ada yang lapor, nggak bisa dikasuskan. Tapi aku misalkan lapor nih, ini selingkuh, terus apa? Nggak ada hukumnya emang? Cerai. Itu doang. Ya ujungnya itu aja cerai aja. Maksudnya cerai itu kan ya hubungannya berakhir kan. Hukum itu kalau terjadi kekerasan secara fisik bukan itu baru. Suka sama suka. Iya. Jadi gini loh, Bro. Jadi contoh gini ya. Ada suami istri, istrinya diselingkuhin nih. Tadi kata Mas Hidayat, istrinya lapor. Itu lapornya bukan kasus zinanya itu. Lalu karena zinanya nggak bisa dikasuskan. Karena dua orang ini kan suka sama suka. Astaga. Iya. Berantakan paling gitu loh. inilah kepengurusan anak paling. Ya itu. Jadi dia cuma anak, harta, gono gini segala dia cuma itu yang bisa dikasuskan, yang bisa dihukumi dalam negara itu. Jadi nggak ada hukum selingkuh tuh nggak ada, Bro. Jadi kita punya penjaga tapi nggak ngejagain gitu ya. Maksudnya kan negara kita harapin untuk ngejagain kita kan. Kan orang gimana orang nggak pada selingkuh, orang nggak dijagain hukum gitu. Kan dia bisa bilang, loh kenapa gua jadi dihukum gara-gara gua selingkuh? Dia suka sama gua suka sama dia, apa salahnya? Lah paling yang bermasalah. Apa yang dibilang Ustadz Felix dalam media sosial itu nggak bisa dihindarkan. Karena satu-satunya yang tersisa di masyarakat itu adalah sanksi sosial. Sekarang ada normalisasi zina dan para influencer itu berbondong-bondong mengatakan, udahlah kita nggak bisa menghentikan yang namanya hubungan kayak begini. Banyak kan macam-macam hubungan selingkuh, hubungan bebas pergaulan bebas dan segala macam. Friends with benefit. Tapi mereka mengatakan, tapi kita nggak boleh ngasih sanksi sosial. Loh, padahal logikanya sanksi sosial itu terjadi secara alamiah atas sesuatu yang nggak bisa ditindak secara pidana, tapi masyarakat menganggap itu salah, melanggar norma, maka berjalanlah sanksi sosial. Jadi satu-satunya yang tersisa itu di dalam masyarakat itu sanksi sosial. Dan sekarang, masya Allahnya, naudubillahnya atau subhanallahnya, apanya nih yang benar nih? Sekarang sanksi sosial makin lama makin hilang loh, support loh, digerus, disupport loh. Karena orang jadi nggak serius, ngerti nggak sih? Ini jadi nggak aib gitu loh masalahnya. Karena sudah sering. Contoh. Resistensinya hilang. Iya, contoh penyanyi itu. Ketika keluar dari penjara malah justru lebih bagus lagi. Dan masuk penjaranya pertanyaan kita sederhana, apakah masuk penjaranya karena berzina? Tidak. Karena menyebarkan video. UITE. Nah, pertanyaan ada nggak sih ada orang masuk penjara gara-gara selingkuh, ada nggak? Nggak ada. Kamu kesalahan apa? Gue selingkuh. Nggak ada. Artinya bahkan di negeri ini selingkuh tuh tidak dianggap kriminal. Iya, kesalahan. Mungkin. Wah, kacau. Artinya pembahasan di sosial media itu tidak mendudukkan
selingkuh, perzinahan itu menjadi sesuatu yang sangat buruk gitu. Iya, dan benar itu, semakin berkurang, semakin tergerus sanksi sosialnya. Jadi standar jadi baik dan doang buruknya, ya? standar jadi baik, seru-seruan doang. Iya, standar baik dan buruknya katakanlah ya. Ya secara mungkin katakanlah bukan Islam ya, secara manusiawi aja sudah digerus gitu. Karena orang nanti akan ngomong gini, lu enak aja ngobrol, belum tentu lu di posisi dia lu akan bisa kuat. Tapi dia kan baik dan segala macam. Ujungnya itu seperti yang hadisnya gitu. Nabi. Jadi potongan fitnah itu terus seperti potongan gelap malam sampai pada akhirnya zina itu sudah dianggap lumrah dan satu laki-laki itu bisa menggauli 50 wanita. Itu akhir zaman. Iya. Kan kita arahnya sedang ke situ tuh. Sekarang antum kebayang nggak banyak suami senior ya. Seneng istri orang. Suami senior. Iya. Sekarang hamil di luar nikah, normalisasi. Iya. Bangga, pamer, bahkan bikin sebuah perayaan. Ya, karena undang ustadz. Karena tadi mulai ngomong agama deh. Kalau agama kan mungkin lagi bahan perdebatan nih. Budaya pun sudah mulai digerus kan. Sehingga ngerasa kan, oh ya juga ya. Kayaknya kalau gua ngelakuin ini paling nyinyirin, tapi nggak ada hukumnya. Jadi gue lakuin aja. Dan gue makin terkenal. Iya benar. Tapi masya Allah yang ketika antum bilang orang itu diundang ke sana ke sini sehingga makin rusak. Aku itu dalam hati langsung, iya ya hebat banget ya hukum rajam itu ya. Sehingga orang nggak punya opsi untuk famous gara-gara selingkuh, nggak punya opsi untuk mengkapitalisasi perbuatan zina itu nggak ada opsi untuk mengekspos tadi numpang nama dari situ gitu ya. Nama iya. Menginspirasi orang untuk berzina juga. Iya. Gitu loh. Sekalipun mungkin ketika diwawancara itu dikasih tutup, dikasih ya tetap terkenal dia, tetap dia dapat cuan gitu loh. Coba berita yang keluar pezina ini telah dieksekusi meninggal. Ya, hebat loh, masya Allah. Iya, benar juga, benar. Tolong besok diundang podcast ya. Mati udah mati gitu. Ada banget. Bagus itu. Minta selesai. Iya kan? Dan eksekusinya tuh harus di depan umum kan? Iya. Supaya sebagai benar-benar kita trauma terhadap perbuatan dosa. Jadi itu baru pelajaran. Itu buruk. Itu baru pelajaran. Terhadap dosa itu bagus. Oh, betul. Trauma terhadap dosa itu bagus ya. Yang sekarang terjadi orang trauma terhadap kebaikan, trauma nikah, trauma punya percaya pada laki-laki dan trauma punya anak. Iya. Temenan tuh. Makanya rajam kejam. Tapi ketika kemudian dia trauma terawih. Ketika kemudian dia diselingkuhi, dia bilang, gua bunuh nih. Gitu. Pada akhirnya fitrahnya itu juga. Malah bagus sebenarnya. Malah tadi trauma kepada keburukan, aduh, aku nggak mau korupsi. Itu malah bagus kan ya. Sehingga yang stres hopeless itu setannya. Iya. Wah, luar biasa hikmahnya. Dan ya itulah ekosistem yang dibentuk oleh sistem itu. Iya. Yang dibangun Rasulullah itu ya. Makanya jadi baik. Aku pernah dengar soalnya katanya kayak Madinah itu kayak tungku gitu loh. Jadi kayak orang masuk auto baik gitu. Jadi selevel Nabi aja, Nabi itu butuh sistem untuk menjaga hasratnya loh. Padahal selevel Nabi. Oh, iya. Nabi itu pergi perang bawa istri loh. Oh iya, maksudnya Nabi secara individu kan kuat tuh. Iya. Tapi dia membangun sistem agar semua terjaga termasuk beliau juga ya. Karena Nabi tahu bahwasanya kalaupun beliau kuat, belum tentu kita kuat. Maka beliau kasih contoh sistem. Rule-nya kayak gini loh. Jadi individunya disuruh bertakwa, tapi Rasulullah juga ngebangun sistem yang ngejagain gitu ya. Iya. Pernah kejadian. Jadi Rasul sedang duduk di masjid, sedang ngobrol. Tiba-tiba Rasul minta izin ke sahabat, pulang ke rumah. Kan dekat di masjid kan. Nah, tiba-tiba balik ke situ udah basah rambutnya. Terus ditanya, kenapa ya Rasulullah? Mandi ya Rasulullah. Saya mandi junub. Karena tadi melihat sekelibatan ada wanita yang jalan di depan Rasul dan para sahabat tadi gitu. Langsung pergi ke istrinya coba. Ya, siapa jadi sahabat? Bukan Rasulullah. Dan makanya muncul ya, hadis. Hasrat itu ketika muncul logikanya itu hilang. Tapi ketika dia berhasil untuk melepaskan, hilang itu. Iya. Makanya kan disunahkan ketika hasratnya ada, misalkan ada perempuan cantik di kantor nih pulang. Cari istrimu. Tapi sekarang kita sulit loh untuk melakukan hal yang seperti itu. Karena kantornya jauh. Wajib, ada jam kerja wajib, ada hal-hal. Memang saking jauhnya kita sama aturan-aturan ini. Makanya muncul hadis tadi. Ketika engkau misalnya melihat seorang perempuan, datangin istrimu karena ada pada istrimu yang kamu inginkan pada perempuan tadi. Nah kalau sekarang nih, tadi kan untuk yang sudah menikah, yang belum menikah ada saran nggak supaya pertama nggak takut nikah karena ada kasus-kasus kayak gini tuh ada saran nggak? Persiapan apa deh yang perlu ini? Bagiku justru kalau nggak nikah tuh justru menakutkan itu.
Iya. Kenapa? Karena ya tadi orang yang nggak menikah itu kemungkinan cuma 2. Kalau nggak maksiat ya bodoh. Iya. Sampai ada sahabat saya itu menikahkan anaknya usia 16 tahun. Dinikahkan itu. Nah, Maksudnya jadi masalahnya gini, ketika mau dinikahkan dia harus sidang beberapa kali. Ya. Untuk dapat rekomendasi dibolehkan nikah sama KUA. Sulit ya. Iya. Orang mau taatnya dipersulit gitu. Tapi tadi nanti udah nikah terus ternyata tadi ya ada ketakutan nanti laki-lakinya nggak benar gitu. Ya, makanya aku Gimana sepakat kalau misalnya dia masih jomblo sekarang ya. Kan kita udah tahu. Yang aku bilang tadi, orang itu menikahlah kalau dia sudah mampu. Kalau dia belum mampu ya berpuasa. Belajar tentang pernikahan, tahu tentang pernikahan. Tapi jangan sampai dia juga merasa bahwasanya tidak ada solusi buat jomblo. Itu maksudnya. Nah, supaya dia nggak takut dan segala macam ya belajar. Makanya gini, kenapa referensi orang-orang, oh aku mau child free aja ya, referensinya anak-anak kayak gitu. Yang ditonton anak-anak terus ada telur banyak dipecahin gitu. Lumpur ya kan. Lumpur di sofa kan. Iya. Padahal biasanya darah tuh. Iya, betul. Lebih takut lagi. Nah, kan dia kan harusnya ngelihat keluarga-keluarga yang bahagia. Film-film yang keluarganya bahagia dan segala macam kayak gitu-gitu. Nah, Ratingnya kecil sih kalau keluarga bahagia. Iya. Soalnya keluarga bahagia nggak ngupload, Tat. Iya benar. Jadi nggak ketahuan di mana ya. Lagi sibuk bahagia. Artinya apa yang mereka tonton keseharian itu sangat mempengaruhi soalan pola pikir, keberanian, ketakutan, insecure, semuanya itu sangat berpengaruh dari apa yang ditonton. Baik itu berupa sesuatu yang fiksi maupun ya realita yang hari ini dihadirkan di sosial media. Makanya makna hadis Nabi itu buat yang belum siap menikah itu berpuasa. Aku pahami kalau sekarang itu bukan cuma puasa makan atau minum loh. Puasa tontonan. Karena semua itu ngerangsang kita loh. Puasa omongan. Dan nggak mungkin ketika dia puasa dia nonton yang aneh-aneh kan. Iya, karena orang sering ngerasa cuman tadi, oh aku puasanya cuma makan minum gitu loh. Dia tetap pergaulan nonton. Tapi lu mesum gitu kan. Iya, nonton film-film kayak begitu, akhirnya dengerin lagu-lagu halu. Iya. Kayak misalkan contoh, kita di pondok pesantren, aku pernah di pesantren tuh, teman-teman kita ya puasa. Puasa, cuman ada yang banyak itu yang senior-senior gak kuat ngafalin Quran di tengah-tengah karena nikah. Kenapa? Tiap hari ngomongin nikah. Oh, gak puasa omongan juga ya. Iya, akhirnya mereka itu bikin satu kamar yang khusus sudah senior-senior. Kamar itu buku-bukunya referensinya nikah, semua ngomong terus. Akhirnya kamar itu aku tuh sendirian di kamar Nasid pindah ke sini semua, ke senior semua. Lama-lama hilang ini di pondok. Karena aku pas kamar nikah semua. Nasid nikah. Jadi belum siap nikah ngomongin nikah. Ku ingat engkau dalam tahajudku. Ngono-ngono gitu kui ya. Kupinang kau dengan inalillah gitu kan. Ini pesantren. Kupinang kau dengan inalillah. Makanya pesantren apalagi yang di luar. Makanya kenapa Bunda Rasulullah menyampaikan bahwa nikah itu adalah separuh dari agama. Ternyata Imam Al-Ghazali itu menyampaikan separuh agama itu adalah begini, kalau yang saya baca ya. Agama itu rusak itu karena 2, yaitu karena perut dan bawah perut. Kalau sudah nikah maka di bawah perut sudah terpenuhi, aman. Setengahnya sudah aman. Iya. Nah, perut itu bicara masalah kerakusan apa segala macam. Makanya ini solusi banget untuk kemudian memang bener-bener godaan paling gede manusia itu cuma 2 itu kok. Itu kalau menikah terpenuhi bawah perut. Nah, makanya kalau perutnya terpenuhi kenapa itu tuh yang pakai buncit. gini-gini loh. Yang dia ditinggalin jangan yang ini. Jadi agak Gak enak. Oh, gini aja. Iya. Gak ini loh. Dia begitu terus dia tuh. Gini tapi gini terus. Nah, gitu ya. Kan antum selalu begini di males banget aku sama dia. Jadi menikah ternyata separuh agama, tapi dengan syarat tadi ya, sebelum menikah mempersiapkan diri dengan baik agar tidak terjadi tadi ya. Setelah pernikahan ada kegagalan yang enggak diinginkan. Jadi makna puasanya itu diperluas sekarang. Iya. Jadi jomblo puasa dengan makna yang diperluas tadi. Ketika melihat ada katakanlah ahli agama atau apapun ternyata berantakan, maka persepsi yang kita bangun adalah orang berilmu saja itu bisa berantakan. Lu apalagi tidak berilmu gitu loh. Apalagi Itu yang dibangun dalam pemahaman kita itu begitu, bukan Allah dia juga itu berantakan kok. Udahlah gitu, bukan begitu. Pemahaman yang kita, mafhum yang kita ambil dari fakta itu adalah orang yang berilmu saja itu berantakan, apalagi nggak punya ilmu gitu. Iya.
Semoga teman-teman bisa dapat manfaat dari sini. Jadi yang jomblo tadi ya, menambah ilmu, yang mempersiapkan diri, banyakin puasa juga. Puasanya tadi nggak cuma puasa makan ya, puasa tontonan dan lain-lain. Dan yang sudah menikah masih banyak tadi ya, PR-PR yang harus kita lakukan, komunikasinya lebih dikencengin lagi, visi, bermain peran, variasi Ini kayaknya judulnya 18 plus ya. Iya, dan lain-lain. Ya udah, sampai jumpa nanti di obrolan 18 plus. berikutnya. Kita mau ngomongin soal peran dulu ya. Thank you. Kita mau bikin modul peran. Ada kitabnya itu. Kostum di mana kostum? Modul variasi ada nggak? Ada. Buklet. Oh ya teman-teman semuanya, kita sekarang punya format baru buat teman-teman yang menjadi membership. Apa tuh? Jadi kita akan lebih personal, kita akan upload konten-konten yang hanya benar-benar membership tuh dapat, hanya membership yang dapat, yaitu tentang keseharian teman-teman. Konten-konten intim ya. Konten-konten intimate ya. Jadi kita akan kasih tips-tips tentang peran-peran tadi. Variasi dalam ya. Semuanya kalau mau tahu lebih dalam soal kita bisa main-main jadi membership ya. Jangan lupa gabung di membership Yuk Ngaji.